Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas tentang asma Allah yang ke-45, Al-Mujib. Dialah Allah yang Maha memperkenankan. Al-Mujib atau Ajib itu menjawab. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa yang bisa mengabulkan doa-doa bagi hambanya. Bahkan dialah Allah yang bisa menyingkirkan segala derita yang dialami oleh hambanya. Bahkan Al-Mujib, kalau menurut Imam Al-Ghazali, dia yang memberi sebelum diminta, dan dialah yang juga yang menyebarkan pahala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Hud, Inna Rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya Tuhanmu adalah sangat dekat atas rahmatnya, mujib, dan lagi memperkenankan doa-doa bagi hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Antara keinginan dan kenyataan seringkali tidak selaras dalam kehidupan ini. Antara qada dan qadar, nah, disitulah ada doa. Allah merencanakan tentang sesuatu hal, dan Allah juga menetapkan atas segala sesuatu hal untuk makhluknya. Nah, kalau Allah sudah merencanakan, kemudian Allah juga yang menentukan, kan kita tinggal jalani. Tapi seringkali ini manusia juga punya keinginan. Maka di antara qada dan qadar, nah itulah Allah perkenankan, berdoalah kamu sekalian. Jadi doa berada di antara qada dan qadar. Nanti bagaimana selanjutnya, ya tetap itu bagian dari ketentuan Allah. Nah, karena itu Allah juga sampaikan, Allah itu Al-Mujib. Allah lah yang bisa memperkenankan doa dan keinginan seseorang. Tentunya karena Allah yang Maha tahu atas segala kebutuhan dan keperluan hambanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang menentukan bagaimana kadar terkabulnya doa untuk hambanya. Allah juga yang Maha tahu. Kita punya rencana, ini ilustrasi yang bisa kita, contohnya begini. Kita punya rencana dan juga kita punya goalnya apa. Kemudian anak kita ini punya keinginan, punya permintaan. Kira-kira kita akan memberikan apa kepada anak kita? Karena kita yang tahu tentang apa yang akan dihadapi, kita tahu tentang masalah anak kita, maka kita pasti akan memberikan dengan segala pengetahuan kita dan kebijakan kita untuk anak kita. Kita pilihkan ini yang terbaik, ini nak. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui atas segala
persoalan kita sebagai hambanya, maka Allah dengan al-alimnya, dengan segala apa yang sudah diketahui tentang kita, maka Allah memberikan yang terbaik juga bagi kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perlu menyampaikan bahwa Allah itu punya asma yang indah, Al-Mujib, supaya seseorang itu tidak mudah putus asa, supaya makhluk ini itu punya harapan kepada Tuhannya. Maka seringkali terjadi juga antara qada dan qadarnya Allah dengan persesuaian dengan keinginan manusia, klop gitu. Nah, itulah yang disebut taufik. Jadi apa yang memang Allah kehendaki dan apa yang kita ingini ketemu pas gitu. Itulah taufik, di mana persesuaian antara ketentuan Allah dan keinginan kita. Maka Allah Al-Mujib yang memperkenankan doa dan permohonan hamba-hambanya. Maka bagi seorang mukmin, seorang muslim akan tambah yakin, tambah tenang, tambah kita jauh dari keputusasaan. Kenapa? Kita punya Tuhan yang akan tunaikan apa yang menjadi doa dan keinginan kita. Sehingga dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya Muhammad, jika ada orang yang bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-168, aku sangat dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan kabulkan doa dan permintaan bagi hamba-hambaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, Allah berharap kamu tunaikan apa yang menjadi perintah Allah, dan hendaknya aku jaga keimanan dan keyakinanmu kepada Allah. Maka keimanan kita kepada Allah kita jaga dengan senantiasa berhusnudzon ilallah. Karena Allah sendiri juga menghabarkan lewat hadis qudsinya yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha 'inda dzanni 'abdi bi, sesungguhnya Allah berada di atas persangkaan hambanya. Kita menyangka apa kepada Allah? Apakah kita menyangka bahwa Allah akan kabulkan? Ya, dikabulkan. Tapi kalau kita mempertanyakan, kira-kira kita meragukan, kira-kira didengar sama Allah enggak ya doaku, kira-kira dikabulkan enggak ya, itu namanya meragukan terhadap al-mujibnya Allah. Jadi memang tidak mudah seseorang itu ketika berdoa, kemudian apakah saat itu dia dengan penuh keyakinan, atau dia ya sudah pokoknya saya minta, tapi masih ada hati kecilnya, kira-kira dikabulkan apa enggak. Ingat, wa ma tuhfiyas sudur, Allah tahu di balik hatimu terbisik apa, di dalam
di balik hatimu, Allah tahu. Makanya menjaga untuk berhusnudzon ilallah ini memang gak mudah. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, maka Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Dalam surat Al-Furqan ayat ke-7, katakan ya Muhammad, Tuhanku tidak menghiraukan kamu seandainya engkau tidak berdoa kepadanya. Maka wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Karena itu waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, maka hendaknya berdoalah kamu sekalian kepada aku, kata Allah. Astajib lakum, niscaya aku akan tunaikan, Allah akan perkenankan. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang istikbar itu angkuh sombong atas hambaku adalah mereka orang-orang yang menyembahku, akan tetapi dia tidak memohon kepada aku tentang segala sesuatu. Maka sayadkhuluna jahannama dakhirin, Allah akan masukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Jadi ketika kita memahami tentang kita harus selalu merasa cukup. Ya, merasa cukup itu bukan kemudian kita ya sudah pokoknya kita nggak perlu minta sama Allah, enggak juga. Merasa cukup itu adalah ketika seseorang menyikapi atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah, bahwa manusia itu diberikan keinginan oleh Allah. Gak apa-apa, apa yang menjadi keinginanmu, apa yang menjadi rencanamu, apa yang menjadi targetmu, mintalah selalu kepada Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Berdoalah kamu sekalian kepada Allah. Dan bahkan dalam surat Al-Furqan tadi, kalau engkau tidak berdoa maka Allah juga tidak peduli kepadamu. Allah itu senang kalau hambanya ini meminta kepadanya. Allah itu sangat senang kalau hambanya ini berdoa kepadanya. Nah, karena itu maka kalau seseorang sudah merasa cukup atas apa yang diberikan oleh Allah, kan bisa berdoa. Berdoa tidak harus selalu untuk dirinya. Bahkan kita dianjurkan, kalau engkau ingin doamu diaminkan oleh para malaikat, maka doakan, maka hendaknya jangan kau hanya berdoa untuk dirimu, doakan untuk yang orang lain. Sehingga sampai Rasulullah SAW, da'watul rajulil muslimin li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Doa seorang muslim bagi saudaranya yang beriman, orang dari saudaranya yang saudara-saudaranya adalah ketika mereka tidak hadir di dalam berada di dekatnya. Artinya kita mendoakan orang yang tidak minta didoakan kepada kita, doain aja. Itu malah mustajab. Kita berdoa di mana mereka gak minta didoakan. Nah, itu Rasulullah SAW. Nah, itu berarti dia memang sedang betul-betul memintakan kepada Allah untuk saudaranya. Maka
kita bisa meminta kepada Allah bukan hanya untuk kepentingan diriku, ini untuk aku, untuk keluargaku, tidak, tapi juga untuk orang lain ya Allah. Maka betapa indahnya ketika seseorang melihat saudaranya sesama orang-orang mukmin secara muslim, dia sedang dalam keadaan dia melakukan kesalahan, ya Allah berikan hidayah kepadanya ya Allah. Ada seringkali ucapan yang muncul dari lisan seseorang melihat saudaranya berbuat maksiat, dasar laknat kamu sama Allah. Orang itu pasti akan. Jadi yang muncul adalah hal-hal yang negatif. Padahal Rasulullah mengajarkan melihat orang yang melakukan kezaliman terhadap dirinya, apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Allahumma hdina qaumi fa innahum la ya Allah, berikan hidayah kepadanya ya Allah. Karena bisa jadi dia memang karena belum paham, dia tidak tahu, atau dia dilupakan. Akibat dari perbuatannya itu bisa menimbulkan dosa dan maksiat. Mungkin dia lupa atau belum paham, maka didoakan. Maka disinilah sebagai seorang mukmin, seorang muslim, kita diajarkan untuk doa bid-doa. Kenapa? Karena Allah itu al-mujib. Kita gunakan kesempatan atau jalur al-mujib ini supaya betul-betul dimanfaatkan. Karena kalau tidak, Allah itu murka kepada orang-orang yang tidak menggunakan asma Allah al-mujib itu. Sehingga Rasulullah menyatakan, "Man lam yad'allah ghadiballahu alaih." Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka ghadiballahu alaih, Allah murka kepadanya. Aku bisa semuanya, aku bisa ini, bisa, gampang itu, gampang itu. Jadi maka itu adalah sifat kesombongan. Kita di hadapan Allah itu adalah ad-dhaif, al-fakir, butuh. Jadi rasa butuhnya seorang hamba kepada Allah itu Allah sayang banget, Allah senang banget. Jadi kalau dia sudah merasa cukup, ya doakan untuk orang lain. Kalau perlu di absen, ini orang sekomplek ini saudara kita berapa ini, didoain. Ya Allah, yang nomor 1 si fulan berikan ini ya Allah. Kemudian yang 02, 03, 04, didoain semuanya itu. Terus itu yang di dekat pasar orang itu saudara-saudaraku juga itu ya Allah. Yang dekat sekolahan situ ya Allah ini. Atau kalau enggak kita terus duduk di pinggir jalan, begitu setiap melihat segala, ya Allah si fulan yang pakai baju putih itu ya Allah berikan hari ini mudahkan rezekinya. Yang pakai baju hijau itu ya Allah tunaikan hajatnya ya Allah. Terus saja gitu. Orang bilang kurang kerjaan apa ya? Bukan begitu. Ketika seseorang mendoakan untuk orang lain, maka apa yang diucapkan oleh malaikat. Jadi setiap kali malaikat itu ketika ada orang berdoa itu malaikat nungguin sudah tungguin gitu. Ya Allah berikan kepadaku. Terus ampuni juga saudaraku. Mulai malaikat amin. Ya Allah tunaikan, berikan dulu kepadanya. Terus dia baru, ya Allah berikan saudaraku hari ini menghadapi masalah, uraikan masalahnya, selesaikan masalahnya ya Allah. Malaikat langsung amin, ya Allah berikan, selesaikan dulu urusan dia ini ya Allah. Gitu. Jadi kalau begitu bisa jadi ya, aminnya malaikat itu akhirnya al-mujibnya Allah itu langsung segera.
Maka kalau kita justru kalau berdoa untuk waduh kita banyak masalah, banyak persoalannya, kita doain aja orang lain. Dengan begitu maka aminnya malaikat dan langsung malaikat sekaligus mendoakan, bukan hanya mengaminkan tapi mendoakan. Ya Allah, berikan terlebih dahulu kepadanya ya Allah. Ya Allah, ini saya kesel banget ini kepada tetanggaku. Ya Allah, berikan azab kepadanya. Maka apa yang terjadi? Amin kata malaikat, dan berikan dulu kepadanya ya Allah. Emang dia merasa bersih sendiri apa? Nah, gitu. Jadi makanya hati-hati ketika kita berdoa, al-mujib Allah itu. Nah, malaikat kan yang terus ini, makanya didukung oleh malaikat, insya Allah akan lebih baik. Maka memperbaiki keadaan itu kita bisa langsung tunaikan, kita tegur kepadanya. Maka kan ada marra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi, yaitu biddu'a itu. Fa biqalbi ay biddu'a. Jadi kalau engkau melihat kemungkaran, lihat. Kalau bisa, ya selesaikan dengan tanganmu. Nah, tanganmu itu bukan pakai terus main tangan, bukan. Dengan kewenanganmu. Kalau kamu punya kekuasaan, punya kewenangan, punya ini, engkau bisa selesaikan dengan engkau punya wilayah kewenangan itu. Nah, kita nggak punya kewenangan apa-apa. Ya sudah. Fabilisanihi, setidaknya gue juga dengan lisanmu. Fa'ilam casi, kalau kita nggak cakap kita untuk menyampaikan ucapan ini, ya udah. Fabiqalbihi, dengan hatimu, biddu'a, dengan doa. Jadi Rasulullah SAW membagi tugas. Kalau yang punya kekuasaan dengan kekuasaannya, kalau dengan lisannya para cerdik pandai cendekia, maka dengan lisannya, dengan tulisannya. Nah kalau enggak, maka dengan doa. Ini bagian yang ketiga ini juga, kalau nggak penting Rasulullah nggak sebutkan, berarti juga penting doa. Kenapa? Ada jalur al-mujib dari Allah yang bisa kita gunakan untuk hal-hal tertentu yang sekiranya akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka lewat mimbar yang singkat ini, marilah kita bahwa Allah itu al-mujib. Allah akan tunaikan doa kita. Dan doa yang paling mustajab adalah da'watur rajul al-muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabat. Doa bagi seorang untuk saudaranya yang tidak hadir di situ pada saat doa, mustajabatun. Rasulullah menyebutkan Allah akan ijabah. Nah, mudah-mudahan